Assalamualaikum semuanya ya, semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 1, kelas 1 NCB 2020, STI Pasundan. Sebelumnya, saya adalah Nela Munana Fatima dengan NPM 3 digit terakhir 101. Saya Salsabila dengan NPM 3 digit terakhir 132. Saya Despi dengan NPM 3 digit terakhir 089. saya Dea Bunga Anissa dengan NPM 3 digit terakhir 096. Saya Beriana Puspita dengan NPM 3 digit terakhir 080. Dalam video ini, kita akan membahas tentang analisis pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada PT Monagrokimia. Pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa pajak di mana PT Monagrokimia yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pupuk dan pangan ternak. Dalam kegiatan usahanya setelah mengkaji atau menghitung kembali pajaknya terdapat sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung jawab pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pajak. PT Monagrokimia merasa pembayaran pajak yang dilakukan pada tahun 2006 ini menunjukkan posisi lebih baik, yaitu sebesar Rp8.738.888.746. Dengan alasan tersebut, maka pihak PT Monagrokimia ini mengajukan SPT tahunan PPh badan tersebut kepada KPP PMA 1 dan pada tanggal 13 Juli 2007 diterima oleh KPP PMA 1. Sebelumnya, KPP PMA 1 menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak atau SP3 tertanggal 30 Mei 2007 dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak 2006 yang meliputi semua jenis pajak. Pada tanggal 11 Agustus 2008, hasil yang dilakukan oleh Fiskus atau pegawai pajak yang datang untuk memeriksa sebagaimana kepatuhan wajib pajak menyatakan dengan surat nomor tanggal 11 Juli 2008 bahwasannya PT Monagrokimia memiliki perbedaan atau selisih dalam perhitungan PPh 21 pada tahun pajak 2006 dengan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana tercantum di SKPKB atau surat keterangan pajak kurang bayar PPh pasal 21 tersebut. Pemohon banding telah melunasinya melalui surat setoran pajak atau SSP ke kas negara dengan cara mengangsur pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan sejumlah Rp684.290.573. Atas hasil tersebut, PT Monagrokimia tidak sependapat dengan hasil Fiskus. Oleh karena itu, PT Monagrokimia mengajukan upaya hukum pertama dalam sengketa pajak, yaitu keberatan kepada KPP PMA 1 pada tanggal 3 September 2008 melalui surat permohonan. Dalam hal ini, PT Monagrokimia melakukan upaya hukum sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dengan banding. Dalam dalil-dalil alasan koreksi terbanding yang diajukan kepada pengadilan pajak bahwa selisih tersebut diperhitungkan sebagai koreksi objek pajak dan dialokasikan pada KPP PMA 1 Jakarta. Di sini pengadilan pajak menjawab hasil dari analisa tersebut dan dinyatakan tidak valid karena terdapat objek pajak yang belum dilaporkan. PT Monagrokimia tidak menyertakan bukti-bukti dan perhitungan ekualisasi antara biaya-biaya yang dimungkinkan menjadi objek PPh pasal 21 di SPT PPh Badan dengan SPT tahunan PPh pasal 21 serta tidak dapat membuktikan bahwa rincian biaya yang bukan merupakan objek PPh pasal 21 tahun 2006. Pada akhirnya, peninjauan kembali PT Monagrokimia dapat diselesaikan di Mahkamah Agung, di mana keputusan Hakim Mahkamah Agung kembali menetapkan dan menguatkan putusan pengadilan pajak sebelumnya bahwa PT Monagrokimia dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang sanksi perpajakan berupa administrasi sebagai bunga sebesar tarif bunga per bulan 2% yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, di mana besaran sanksi ini dihitung dari tanggal bulan jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tahun diterbitkannya surat tagihan pajak, yang paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
Hal ini dikarenakan PT Monagrokimia tidak dapat menunjukkan adanya transaksi-transaksi yang hilang sebagai penyebab perbedaan perhitungan pajak antara wajib pajak dengan Fiskus. Jadi dari kasus yang sudah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa Yang pertama, pada kasus PT Monagrokimia ini mengalami kekurangan bukti dan kejelasan dalam proses pengelolaan administrasi pajak kontribusinya pada penolakan koreksi yang diajukan. Yang kedua, penerapan sistem pembayaran pajak terutama PPh pasal 21 memerlukan kewajiban dan transparansi dari wajib pajak. Nah, yang ketiga, upaya penerapan sistem pembayaran pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri akan berhasil jika memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, bukti yang transparan, efisiensi sistem administrasi pajak, dan kualitas manajemen keuangan yang baik dalam minimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. dari kesimpulan yang telah kelompok kami bahas, kami menyarankan yang pertama, wajib pajak seperti PT Monagrokimia perlu mendesain sistem yang baik untuk mengupayakan implementasi administrasi pajak untuk pendokumentasian yang cermat mengenai setiap transaksi agar tidak ada miscommunication atau hilangnya dokumen transaksi, serta melakukan audit internal upaya sebagai bentuk pengandalian atas transaksi yang dilaksanakan dalam periode berjalan. Yang kedua yaitu ada wajib pajak perlu memastikan bahwa mereka memahami dengan baik kewajiban perpajakan termasuk aturan PPh pasal 21. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang penghitungan pajak yang benar dan batas waktu pembayaran, dan menerapkan kebijakan transparansi dalam pelaporan pajak dan menyajikan bukti yang valid saat diminta oleh otoritas pajak. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan penyelesaian yang positif dalam proses sengketa. Lalu yang terakhir, kelompok kami menyarankan bahwa pemerintah perlu memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami kepada wajib pajak mengenai tata cara pembayaran pajak, terutama pada PPh pasal 21. Mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam proses peninjauan dan penyelesaian sengketa pajak dengan memberikan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi yang diperlukan dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang mematuhi dengan baik perpajakan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan kepada yang patuh. Sekian dari pembahasan kami kali ini tentang analisis pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada PT Monagrokimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam kurangnya pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.